beliau, saya sendiri Endang Novana, rekan saya Angel Fiona dan istri Arita. Tujuan kami datang ke sini untuk mewawancarai beberapa guru yang ada di sekolah untuk pengisian pengumpulan data guna untuk artikel kami guru dengan mata kuliah pengembangan profesi guru, dosen pengampu Bapak Citra. Jadi sebelum kita masuk untuk wawancara, saya izin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu bersedia untuk diwawancara oleh kami? Ya, insya Allah bersedia. Adapun untuk judul artikel kami itu analisis lingkungan kompetensi guru SD dalam mengembangkan profesionalisme guru di sekolah ini. Lalu saya izin bertanya untuk nama Ibu beserta NIK dan jabatan. Oh iya. Baiklah, nama Ibu Nurhayati. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Ya, silakan. Untuk pertanyaan pertama, apa saja faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan guru SD dalam meningkatkan profesionalisme? Faktor internal berarti kan dari dalam diri sendiri. Ada kemauannya, ya kan? Ya keinginannya untuk motivasi itu kan dari dalam diri sendiri, itu ya faktor internal. Sedangkan faktor eksternal ya barangkali kadang kan guru itu juga punya kesibukan yang baik gitu ya kan. Yang kedua ya waktu ya berkaitan kan, juga terkadang ada juga karena kemampuan guru dalam istilahnya mengisi IT. Selanjutnya, bagaimana menurut Ibu pengintegrasian teknologi dan pendekatan inovatif lainnya dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru sekolah dasar? Dengan istilahnya memakai teknologi itu yang ada dalam pembelajaran, misalnya ada fokus, pakai laptop, ya kan? Dan bahkan nanti dalam penggunaan misalnya suatu saat dengan HP gitu ya kan, bisa juga dengan istilahnya seperti mempelajari bagaimana membuat dengan Canva, ya kan? Jadi begitu caranya dengan menggunakan IT itu sendiri di dalam pembelajaran. Jadi istilahnya ketika ada beberapa guru istilah kurang menguasai, jadi kan banyak juga guru-guru yang muda tuh membantu, mendampingi gitu kan, sehingga guru-guru yang sudah dapat mudah dikonversi juga istilahnya dapat istilahnya menggunakan. Apakah ada budaya atau nilai-nilai tertentu yang diterapkan di sekolah ini yang mendukung pengembangan profesi guru itu sendiri? Budaya supaya belajar bersama seperti tadi ya belajar bersama itu dengan budaya mengaktifkan pandai itu juga istilahnya bisa juga untuk pengembangan diri, ya kan tadi bicaranya untuk pengembangan diri ya, pengembangan profesi kan wajib, satu sekolah itu wajib istilahnya diwajibkan untuk mendaftarkan pada platform mengajar. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apa saja pengetahuan dan keahlian yang paling penting dari seorang guru SD untuk meningkatkan profesionalisme itu sendiri? Seorang guru itu kan harus ada istilahnya pedagogiknya, bagaimana si anaknya ya, bagaimana dia mengatasi anak yang lagi bermasalah, psikologis juga, ya sosiologisnya, dan nilai sosialnya ya, apa Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mengembangkan kompetensi sebagai seorang guru? Tantangan terbesar sekarang
ternyata kan perkembangan teknologi itu ibarat dua mata pisau. Istilahnya ada nilai plusnya, ada nilai istilahnya minusnya, ya kan negatifnya. Coba tengok anak sekarang, minusnya itu istilahnya terlalu ketergantungan terhadap gadget, itu membuat istilahnya susah guru. Kadang menengok ada itu istilahnya tuh beberapa orang tuh histeris dan bagaimana karakternya itu susah membentuk. Itu bagi adik-adik ini itu tantangan terbesar nanti itu. Bagaimana istilahnya tuh kita memanfaatkan gadget itu istilahnya untuk pembelajaran, tetapi kita harus juga istilahnya mawas kepada anak, jangan terlalu istilahnya melepaskan. Kalau ibu selalu bilang ke wali murid itu di dalam grup supaya istilahnya jangan terlalu bebaskan, harus didampingi. Itulah kira-kira. Ibu tak tahu ya apakah ini nyambung apa enggak pertanyaan jawabannya. Iya, Nyambung ya? Okay. Saya rasa nyambung semua, Bu. Ya. Mungkin sekian pertanyaan mungkin Ibu. Apabila ada salah kata dan salah perbuatan, kami minta maaf Ibu selaku pewawancara, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk bersedia kami wawancara Ibu. Selamat siang Bu. Pertama sekali kami berterima kasih karena Ibu mau kami wawancarain dan izin merekam Bu. Di sini kami ingin memperkenalkan diri dulu. Kami dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Bu. Di sini dengan saya Sri Arita Barus, ini teman saya Angel Violina dan Endang Rohana. Di sini kami ingin bertanya-tanya tentang bagaimana untuk melengkapi jurnal kami tentang pendidikan profesionalisme guru gitu Bu. Jadi pertama sekali Ibu dengan nama siapa Bu? Ibu Rusmita ya Pak. Kelas 3 kan nak? Iya Bu. NIP Bu? NIP-nya? Iya. 1964 1231. Ibu mau pensiun lagi nih, seperti dulu gak perlu ibu diwawancara. Bapak muda-muda ya kan. Kadang nalar ibu tak apa juga lagi kan, tapi alhamdulillah mudah lancar aja. Apa tadi? 10-20 ya. 10-20. Coba tadi berapa? 1964 1231 10-20 1964 1231 betul. 1984 nak. Oh 1984 tutup aja lah. 1984 10 20 25 25 ujungnya. Oke. Di sini saya ingin bertanya Bu. Pertanyaan pertama, apa saja faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan guru SD dalam meningkatkan profesionalisme? Iya. Ibu rasa masalah untuk pengaruhnya kan? Faktor pendukung gitu Bu, Faktor yang pendukung, mempengaruhi ya. iya. Ibu rasa kalau faktor pendukung buku pakai kan perlu tuh, alat peraga apa-apanya dilengkapi, kalau bisa nak ya dilengkapi. Itu sebenarnya waktu kita mau mengajar itu dilengkapi bahan-bahan materi sesuai dengan alat peraganya. Aku rasa itu satu untuk bahan kita supaya anak tuh kan ada yang nyata tuh alat peraganya ya. Terus apa lagi? Faktor eksternal punya Bu? Faktor ekstranya contohnya apa misalnya? Yang dari luar. Yang dari luar. Iya. Yang di luar misalnya bidang studi ini dimintanya. Yang mempengaruhi keprofesionalisme dari luar iya gitu. Ya. Mungkin ini tergantung lingkungan juga ya, lingkungan dari rumah, dari sekolah, kemudian dari tetangga gitu. Itu jelas 3 kan? Pertanyaan kedua, bagaimana mengintegrasikan teknologi
dan pendekatan inovatif yang dapat meningkatkan kompetensi profesionalisme guru. Oh gitu. Jadi kalau ibu ya di kelas biasa kan memakai semenjak tatap muka ini kan tidak menggunakan alat fokus apa-apa. Cuma itulah untuk membantu ibu, alat peraga itu, buku paketnya disiapkan. Ya, nah itu aja ibu rasa. Itu yang penting. Udah ada alat peraga, cara penyampaian guru lagi. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada budaya atau nilai-nilai tertentu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah yang mendukung keprofesionalisme guru? Ada masalah tentang budaya, tentang agama dulu diutamakan kan. Di sini kan 100% agamanya agama Islam. Tentu kita meningkatkan mengarah ke agama anak-anak kan. Nah itu diajarkan berdoa, cara tingkah laku beragak mulia. Itu diutamakan. Kemudian Bu, apa saja pengetahuan dan keahlian yang paling penting bagi seorang guru untuk meningkatkan keprofesionalisme? Nah ini, kalau masalah dengan untuk pengalaman itu, yang pertama cara mendidik anak, ya kan, berakhlak mulia yang terbaik itu ditanamkan dulu. Menurut ibu ya. Akhlak dulu diutamakan. Itu aja. Pertanyaan terakhir Bu, apa tantangan terbesar yang Ibu alami Ya. dalam mengembangkan kompetensi sebagai seorang guru? Nampak yang terbesar ini nampaknya pengaruh semenjak global ini, misalnya HP kan ada pengaruhnya, negatif positif tetap ada. Jadi kalau ibu sebagai guru mengarahkan anak ini, memang orang tua ibu serta nih nak, baik di rumah, di sekolah harus tegas anak-anak diajarkan. Pokoknya masalah HP ini dikurangi ibu rasa, karena HP ini sangat mempengaruhi besar pada lingkungan di sekolah. Contoh pertama, anak ada konsentrasi cara belajarnya. Tuh. Yang kedua mempengaruhi isi mental anak juga bisa membahayakan. Kemudian lagi kesehatan juga, ya. Nah gitu aja. Tidak cukup. Bu rasa nanti kekurangan ibu itu break aja, ya. Ini mau masuk nih 2 kelas kan ibu anu guru. Nah itu apa lagi masalah yang dibantu? Itu aja sih Bu. Mudah-mudahan. Sekian, terima kasih Bu. Jika ada kata yang salah kami minta maaf. Ya, mudah-mudahan dilancarkan selalu ya. Niat kita mudah-mudahan diberkahi oleh Allah ya. Dan yang baiknya mudah dilancarkan semuanya. Ya. Terima kasih ya Bu. Udah, iya. Oke. Sebelumnya selamat siang Pak. Ya, Kami minta izin waktunya. selamat siang. Ya. Di sini saya dan rekan-rekan saya berasal dari Prodi PGSD. Ya. Saya Angel Violina, ini Endang Rohana, dan ini Sri Arita. Jadi di sini kami ada tugas dari mata kuliah PPG, di mana kami disuruh membuat artikel, tapi sebelumnya itu kami disuruh untuk melakukan observasi. Jadi di sini kami memiliki beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Bapak. Ya. Sebelumnya kami ingin bertanya, nama Bapak siapa Pak? Oh ya, nama saya Muhammad Ramadan. NIP-nya Pak? Saya belum ada nih. Oh, jabatannya Pak? Guru kelas Seberapa Pak? 4C. Mulai ya Pak. Pertanyaan pertama, apa saja faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan guru SD dalam meningkatkan profesionalisme? Oke, yang pertama tentu faktor internalnya mempengaruhi profesionalisme guru, tentu dari pribadi dari seorang guru sendiri ya kan. Guru itu sendiri memiliki nggak jiwa profesionalismenya sebagai seorang guru. Tentu kan selama kita kuliah di PGSD, tentu kan kita ada pembelajarannya bagaimana kita menjadi seorang guru yang baik. Itu dari internal dari pribadi seorang guru. Kemudian dari fasilitas sekolah.
Fasilitas sekolah itu kan juga salah satu faktor profesionalitas kita sebagai seorang guru. Itu sih internalnya. Kemudian yang eksternalnya tentu dari lingkungan masyarakat juga. Kalau menurut saya lingkungan masyarakat itu juga sangat mempengaruhi kinerja kita sebagai profesionalisme kita sebagai seorang guru kan. Mendukung nggak wali murid itu kan? Kadang kita mau mendisiplinkan di kelas, kadang wali murid kadang nggak mendukung itu sih. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana pengintegrasian teknologi dan pendekatan inovatif lainnya dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru sekolah dasar? Oke, di zaman sekarang tentu yang namanya teknologi itu, kita masuk pada zaman teknologi ini kan, tentu kita harus lebih berinovasi, baik itu kita di dalam pendidikan, di dalam kesehatan sekalipun. Pokok dalam kehidupan kita sehari-hari tentu harus ada pengintegrasian dengan teknologi. Nah, untuk di kegiatan pendidikan tentu seorang guru itu kan harus mempunyai inovasi, inovatif, tentu dengan cara yaitu dengan menggunakan teknologi. Bisa selama kegiatan pembelajaran kita bisa menggunakan layar fokus, kemudian kita bisa buatin game-game. Apalagi sekarang guru itu harus dapat yang namanya menguasai teknologi. Kalau zaman sekarang kalau guru tidak dapat menguasai teknologi, ya tentu kita termasuk dalam ketertinggalan zaman sih. Jadi itu sih menurut saya. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ada budaya atau nilai-nilai tertentu yang diterapkan di lingkungan sekolah yang mendukung pengembangan kompetensi guru? Nilai budaya ya, Ya. pengembangan kompetensi. Ya tentu sangat mempengaruhi dan sangat mendukung pengembangan kompetensi guru. Contohnya kalau di sekolah kami ini kan setiap pagi itu ada kegiatan 3S, salam, sapa, senyum. Nah itu kegiatan kita di pagi hari. Itu kan mengajarkan kepada murid kita tentang bagaimana harus kegiatan sopan kepada guru atau kepada teman, kepada sesama. Kemudian juga budaya-budaya kedisiplinan juga kan. Budaya disiplin itu juga kan mempengaruhi kompetensi kita sebagai seorang guru. Jam berapa kita harus masuk, jam berapa kita harus keluar, bagaimana kita menunjukkan tanggung jawab, juga nilai kejujuran. Nah, itu nilai-nilai budaya yang diterapkan di sekolah ini. Yang utama adalah kedisiplinan kan. Kita harus disiplin kepada murid, tentu kita juga sebagai guru juga harus disiplin. Pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Bapak apa saja pengetahuan dan keahlian yang paling penting bagi seorang guru untuk meningkatkan profesionalisme? Kalau menurut saya yang paling penting itu adalah pedagogik ya. Pedagogik, bagaimana seni kita dalam mengajar. Itulah seni kita dalam mengajar. Ya kalau pedagogik kita, penguasaan kelas kita sudah bagus di kelas, ya insya Allah kelas itu akan berjalan dengan baik kan. Itu sih pertama, yang paling penting, yang pertama itu adalah pedagogis. Yang pertanyaan terakhir Pak, apakah tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengembangkan kompetensi sebagai seorang guru? Tantangan terbesar dalam mengembangkan kompetensi sebagai seorang guru saat ini adalah bagaimana kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan zaman yang begitu cepat pada saat ini kan. Yang saat ini kita harus
berinovasi dengan teknologi, harus terus apalagi sekarang ada kurikulum merdeka, terus ada juga kita bagaimana cara mengajar kita harus berdiferensiasi. Itu sih menurut saya tantangannya, yang mana dulu kan belum ada diferensiasi, sekarang udah ada yang namanya diferensiasi. Bagaimana kita mengajar itu kepada siswa itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Itu sih sekarang perubahan-perubahan seperti itu yang menjadi tantangan. Kalau kompetensi kan gimana dari seorang guru kan mau belajar atau enggak kan. Sekian pertanyaan dari kami, Pak. Kami, ya. Oke. Kami mengucapkan terima kasih Ya, banyak, sama-sama, Pak. ya. Dan apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Ya sama-sama juga. Siap. Saya juga ada sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.